dalam sejarah panjang dan kompleks dunia musik metal. Hanya sedikit band yang berhasil menonjol dengan memadukan unsur agresivitas, kecepatan, dan kepribadian unik seperti Anthrax. Band yang terbentuk di kancah musik kota New York ini diakui sebagai salah satu pionir dalam subgenre thrash metal, yang dikenal dengan ketukan cepat dan riff gitar bertenaga tinggi yang mendebarkan. Anthrax juga diakui sebagai pelopor inovatif, berani melangkah lebih jauh dengan menggabungkan elemen musik dari berbagai genre lain, termasuk pengaruh dari budaya pop yang merakyat, semangat pemberontakan dari punk, hingga ritme dinamis dari hip-hop. Dengan keragaman musik semacam ini, yang kerap dianggap sebagai eksperimen berani, mereka berhasil menciptakan suara yang benar-benar khas, unik, dan tak terlupakan. Kisah panjang Anthrax adalah narasi tentang kreativitas yang tidak pernah padam, keberanian untuk mengambil risiko yang tidak semua musisi berani coba, dan konsistensi dalam berkarya selama lebih dari 4 dekade. Hal ini menjadikan mereka salah satu ikon berpengaruh yang tetap relevan dan dihormati dalam lanskap musik global yang terus berkembang hingga hari ini, menciptakan warisan yang menginspirasi musisi dari berbagai generasi. Anthrax muncul di kawasan Queens, New York pada tahun 1981, pada masa yang dipenuhi dengan dinamika musik yang sangat kaya dan beragam. Band yang kemudian menjadi salah satu pelopor dalam genre musik thrash metal ini didirikan oleh dua musisi muda yang penuh semangat dan ambisi, yaitu gitaris Scott Ian dan bassis terhandal yaitu Dan Lilker. Keduanya adalah anak muda yang sejak dini terbiasa mendengarkan berbagai genre musik, tidak hanya sekadar menikmati, tetapi juga menyerap pengaruh kuat dari gaya musik seperti hard rock, punk, serta gelombang awal heavy metal yang saat itu mengalami pertumbuhan pesat. Nama Anthrax terinspirasi dari daftar nama penyakit yang ditemukan oleh Scott Ian semasa sekolah dan dipilih karena dianggap singkat, keras, mudah diingat, serta mampu mencerminkan karakter musik mereka yang kuat dan bertenaga. Pada masa pembentukan Anthrax, industri musik metal lebih berkembang di pantai barat Amerika Serikat, dengan konsentrasi di negara bagian California yang dipenuhi band-band besar dan mapan. Namun, Anthrax hadir sebagai angin segar dari pantai timur, membawa semangat baru dan warna musik berbeda dalam dunia metal. Karakter musik mereka yang lebih mentah dan kualitas bermain dengan tempo lebih cepat dibandingkan kebanyakan band saat itu, penuh dengan energi membara dan memukau. Mereka dengan berani menantang batasan dan pakem yang ada, menawarkan sesuatu yang berbeda dan inovatif, yang kemudian membuat mereka diakui oleh pencinta musik metal di seluruh dunia dan turut berkontribusi dalam pembentukan, serta perkembangan musik metal di masa mendatang, menciptakan jejak yang akan diingat sepanjang masa. Setelah melalui berbagai proses yang panjang, termasuk beberapa pergantian personel dan pencarian formasi yang paling sesuai untuk memantapkan visi mereka, Anthrax akhirnya berhasil membangun susunan penting yang menjadi fondasi kokoh dari suara unik dan tak tertandingi mereka. Grup ini terdiri dari Scott Ian, gitaris ritme yang dikenal dengan permainan gitar penuh energi, serta inovasi yang terus menghadirkan kejutan baru. Charlie Benanci, drummer dengan reputasi ketukan kuat dan sangat dinamis, yang selalu berhasil memberikan sentuhan berkelas pada setiap lagu. Dan Spitz, gitaris lead berbakat dalam memainkan melodi, memukau, dan memiliki visi kreatif matang. Frank Bello, dengan permainan bass harmonis yang memberikan warna tersendiri pada setiap lagu, serta Neil Turbin, yang saat itu mengisi posisi vokalis dengan karakter suara khas, penuh semangat dan daya tarik memikat para pendengar. Pada tahun 1984, pencapaian monumental terjadi ketika Anthrax merilis album debut yang sangat dinantikan oleh para penggemar setia, berjudul Fistful of Metal. Album perdana ini berhasil menampilkan potensi besar Anthrax, menyoroti mereka sebagai salah satu band metal masa depan yang patut diperhitungkan, ditandai dengan tempo cepat dan riff yang tajam serta mendalam,
meninggalkan kesan pada setiap pendengar baru. Namun, setelah serangkaian tur promosi panjang untuk mendukung kesuksesan album ini, terjadi perbedaan pandangan dan arah musikal di antara anggota band, situasi yang berujung pada keluarnya vokalis Neil Turbin. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, album ini tetap berhasil meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah musik metal dan sukses mengantarkan Anthrax menuju jenjang kesuksesan selanjutnya dengan banyak rintangan yang telah mereka atasi. Kedatangan Joey Belladonna sebagai vokalis baru yang sangat berbakat merupakan titik balik yang signifikan bagi band metal Anthrax di tengah perkembangan industri musik pada masa itu. Suara Belladonna yang khas, melodius, bersih, tinggi, dan tebal. Dengan nuansa teatrikal yang menarik, memberikan warna serta dimensi baru yang berbeda dari band-band thrash metal lainnya yang lebih dikenal dengan karakteristik suara yang lebih gelap, kasar, dan berat. Kehadirannya dengan gaya vokal yang unik membawa elemen segar yang menjadikan musik Anthrax lebih beragam dan dapat dinikmati oleh pendengar dari berbagai kalangan musik. Menarik perhatian bukan hanya dari penggemar lama tetapi juga penikmat baru yang penasaran. Seiring dengan perubahan tersebut, album-album berikutnya yang mereka rilis membawa nama Anthrax semakin melambung tinggi, menjadikannya salah satu dari Big Four of Thrash Metal, sebuah penghargaan yang sangat bergengsi dan sulit didapat dalam dunia musik metal, menempatkan mereka sejajar dengan legenda lainnya seperti band Metallica. Lalu ada band Megadeth dan juga band Slayer. Pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan kualitas musik mereka yang luar biasa, tetapi juga konsistensi mereka dalam memberikan sesuatu yang baru dan memikat kepada industri musik. Beberapa album penting yang menandai era keemasan mereka antara lain Spreading the Disease pada tahun 1985 yang mendapat sambutan luar biasa dari kritik dan penggemar. Lalu album Among the Living yang dirilis tahun 1987 dan menjadi album paling ikonik mereka dengan hit yang tak terlupakan. Kemudian juga album State of Euphoria yang hadir di tahun 1988 membawa keceriaan dan energi di tengah kunjungan tur dunia mereka. Serta album Persistence of Time pada tahun 1990 yang terus mempertahankan posisi kuat mereka dalam kancah musik thrash metal, menunjukkan perkembangan musikal yang mengesankan. Khususnya, Among the Living dianggap sebagai mahakarya sejati dari Anthrax. Album ini bukan hanya menampilkan energi thrash yang eksplosif dan penuh adrenalin yang mendebarkan, tetapi juga mengemas lirik yang mengangkat tema budaya pop dan komik yang sangat populer pada zamannya, membuat album ini terasa segar dan relevan pada masanya. Selain itu, album ini juga menonjolkan kepribadian mereka yang ceria, penuh semangat namun tetap agresif, menjadikan Anthrax salah satu band thrash metal yang paling menarik dan dicintai oleh komunitas fanatik metal di seluruh dunia, yang selalu menantikan karya-karya baru mereka. Pada awal dekade 1990-an, sebuah era yang dipenuhi inovasi serta perubahan signifikan dalam industri musik global. Anthrax menciptakan gebrakan besar yang mengguncang dunia musik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan keberanian, mereka memutuskan untuk merilis ulang lagu ikonik mereka, Bring the Noise, namun kali ini dengan pembaruan segar melalui kolaborasi yang tidak konvensional dan berani. Bersama salah satu grup musik rap paling berpengaruh pada masa itu, Public Enemy. Kolaborasi yang menggabungkan dua kelompok musik dengan genre tradisional berbeda, thrash metal yang dikenal dengan kecepatan dan kekuatannya, serta hip hop dengan ritme dan lirik khasnya. Ini bukan hanya inovasi revolusioner yang menandai era, tetapi juga menjadi pondasi kokoh bagi kelahiran genre baru bernama rap metal. Genre ini muncul jauh sebelum dunia mengenal dan menikmati musik dari band-band terkenal seperti band Limp Bizkit atau juga band Linkin Park yang kini dikenal luas.
melalui langkah berani dan penuh risiko ini. Lagu tersebut tidak hanya membuka peluang bagi Anthrax untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, tetapi juga menyatukan penggemar rap dan metal dalam harmoni musikal yang kaya dengan elemen budaya masing-masing. Tidak mengherankan jika Bring the Noise sering disebut sebagai hit besar yang membingkai era tersebut, sekaligus menjadi salah satu kolaborasi lintas genre terbaik dan paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia. Lagu ini memberikan dampak abadi, inspiratif, dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi penerus, mendorong para musisi masa kini dan mendatang untuk terus menguji dan mendorong batas-batas kreatif mereka, menciptakan inovasi baru dalam musik. Momen penting ini membuktikan bahwa ketika dua dunia musik berbeda saling berhubungan, hasilnya dapat menjadi sesuatu yang luar biasa, tak terlupakan, dan meninggalkan jejak mendalam dalam perkembangan sejarah musik. Pada tahun 1992, terjadi perubahan signifikan bagi band Anthrax ketika Joey Belladonna, vokalis mereka pada saat itu, memutuskan untuk meninggalkan grup musik tersebut. Kepergiannya menciptakan kekosongan yang segera diisi oleh John Bush, yang sebelumnya dikenal sebagai vokalis dari band heavy metal Armored Saint. Kehadiran John Bush dalam Anthrax tidak hanya sekadar pergantian vokalis, tetapi juga membawa dimensi baru bagi band ini. John Bush memberikan warna baru bagi Anthrax dengan karakter suaranya yang lebih berat dan modern dibandingkan dengan pendahulunya, sehingga menyuntikkan nuansa segar ke dalam musik mereka. Perubahan ini menandai transisi penting dalam dinamika band dan mengarahkan mereka ke jalur musik yang lebih groovy dan beraliran alternatif, membuka peluang bagi eksplorasi kreatif yang lebih luas. Di era kepemimpinan vokal John Bush, Anthrax merilis sejumlah album penting yang memberikan dampak besar terhadap evolusi mereka. Salah satu album dari periode ini adalah Sound of White Noise, yang dirilis pada tahun 1993 dan berhasil meraih kesuksesan besar. Album ini tidak hanya menampilkan sisi Anthrax yang lebih matang dan gelap dari segi musikal, tetapi juga menandai perluasan jangkauan musik mereka terutama di era grunge dan alternatif metal yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pengaruh grunge yang merebak pada masa itu juga menginspirasi Anthrax untuk mencoba pendekatan musik yang lebih eksperimental. Selain itu, Anthrax juga merilis album Stomp 442 pada tahun ke-1995. Dan juga album Volume 8, The Threat is Real pada tahun 1998. Masing-masing menambah dimensi baru pada diskografi mereka dengan suara yang lebih keras dan eksperimental. Kedua album ini menunjukkan keberanian mereka untuk bereksperimen dan menantang batasan genre yang sudah ada. Secara keseluruhan, periode ini dianggap sebagai salah satu fase penting dalam perjalanan karir Anthrax yang terus dinamis dan beradaptasi dengan perubahan zaman, menghormati akar musik mereka sambil tetap merangkul inovasi. Pada awal tahun 2000-an, band metal legendaris Anthrax dihadapkan pada tantangan besar yang tidak dapat diabaikan, termasuk permasalahan manajemen yang rumit, yang memerlukan perhatian serius dan berbagai perubahan signifikan dalam formasi anggotanya. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan masalah internal kelompok, tetapi juga berdampak langsung pada posisi vokalis. Hal ini terutama terlihat dari pergantian yang sering terjadi antara dua vokalis ikonik mereka, Joey Belladonna dan John Bush. Kedua vokalis ini bukanlah penyanyi biasa. Masing-masing memiliki penggemar setia yang selalu mendukung setiap langkah mereka. Pergantian mereka menimbulkan ketidakstabilan di kalangan pendengar setia Anthrax dan menciptakan kebingungan mengenai arah musik yang akan diambil oleh band tersebut. Namun demikian, setelah lebih dari 1 dekade dalam ketidakpastian, titik terang akhirnya muncul pada tahun ke-2010. Tahun tersebut menjadi saksi peristiwa penting dan bersejarah bagi band ini. Joey Belladonna secara resmi dengan penuh dedikasi mengumumkan kembalinya ke dalam formasi band
yang telah lama dinantikan. Reuni ini menawarkan lebih dari sekadar kembalinya seorang vokalis. Momen ini membangkitkan kembali semangat dan antusiasme yang meluap dari para penggemar lama mereka yang telah setia mengikuti setiap babak perjalanan Anthrax sejak awal berdirinya. Para penggemar yang selalu mendukung band dalam suka dan duka merayakan dengan gembira kembalinya suara legendaris Belladonna yang membawa nuansa khas dan semangat baru dalam musik Anthrax, menghidupkan kembali keajaiban yang selalu ditunggu dan menjanjikan masa depan yang lebih cerah bagi band tersebut. Kembalinya Belladonna yang karismatik dan penuh energi tampak sebagai momen yang menghidupkan kembali semangat. Klasik dari salah satu band thrash metal legendaris dunia, Anthrax. Dengan kehadiran vokalis ikonis ini, mereka berhasil merilis 2 album yang tidak hanya disambut baik oleh para penggemar setia, tetapi juga menerima pujian luar biasa dari kritikus musik global. Album Worship Music yang dirilis pada tahun 2011 mengembalikan nuansa agresif dan dinamis khas Anthrax yang telah lama dirindukan. Dan juga album Astories for All Kings Astories yang diluncurkan pada tahun 2016, memperkuat posisi mereka dalam sejarah musik sebagai band yang mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Kedua album ini dianggap sebagai salah satu karya comeback terbaik dalam sejarah thrash metal modern. Menonjol dengan semangat yang kuat, kreativitas yang melimpah, dan daya tarik yang memikat. Mereka membuktikan kepada dunia musik bahwa Anthrax tetap relevan, penuh kekuatan, dan tidak kehilangan sedikit pun kreativitas meskipun telah berkiprah selama beberapa dekade. Selain merilis album, band ini juga terus menorehkan prestasi dengan tampil di sejumlah festival besar ternama seperti Wacken Open Air dan juga Download Festival, serta menggemparkan panggung dalam tur besar bersama para raksasa metal lainnya yang dikenal sebagai Big Four, menunjukkan bahwa mereka memiliki daya tarik yang abadi. Anthrax memiliki sejumlah keunikan yang secara jelas yang membedakan mereka dari band thrash metal lainnya dan menjadikan mereka istimewa di mata para penggemar musik metal di seluruh dunia. Humor dan kepribadian yang ceria. Berbeda dengan rekan-rekan mereka seperti Slayer yang sering menampilkan tema gelap, atau Megadeth yang dikenal dengan lirik kompleks dan berlapis, Anthrax menghadirkan energi yang penuh semangat dan ceria, seringkali terinspirasi oleh budaya pop populer saat itu. Hal ini memberikan kesan berjiwa muda dan segar di tengah genre yang sering dianggap serius dan mengedepankan agresi. Pengaruh hardcore punk New York. Mereka mengintegrasikan elemen punk hardcore khas New York dalam musik mereka, yang sering terdengar lebih cepat dan memiliki alunan groove yang berbeda. Ini menambahkan variasi ritme yang membuat musik mereka terdengar dinamis dan penuh energi, mengajak pendengar untuk terhanyut dalam irama yang mendebarkan. Keberanian bereksperimen dengan genre lain. Anthrax menunjukkan keberanian untuk bereksperimen dengan mencampurkan elemen dari hip-hop, alternatif, dan sentuhan musik modern ke dalam karya mereka. Ini menunjukkan fleksibilitas dan inovasi yang mendorong batas kreativitas, serta menarik lebih banyak audiens dari berbagai latar belakang musik. Dan terakhir, riff dari Scott Ian yang sangat khas. Gitaris mereka selalu menciptakan riff-riff yang sangat khas dengan teknik palm muting yang cepat, disertai nuansa hardcore yang menonjol. Permainan gitarnya tidak hanya menjadi ciri khas band, tetapi juga menetapkan standar bagi banyak musisi lainnya yang mengagumi kedalaman dan kekuatan dari setiap nada yang menggetarkan nih, gengs. Selama lebih dari 4 dekade sejak memulai perjalanan musik mereka yang penuh warna dan tantangan, Anthrax telah meneguhkan diri sebagai salah satu pelopor dalam dunia musik metal dengan dampak yang signifikan hingga saat ini. Band ini bukan hanya menjadi sumber inspirasi bagi banyak band metal modern terkenal, seperti band Lamb of God,
dan juga band Slipknot, serta band lainnya. Tetapi juga menjadi landasan bagi band-band crossover yang lebih muda dan energik seperti Municipal Waste. Dikenal karena konsistensi yang mengagumkan dan dedikasi tinggi terhadap musik yang mereka cintai. Anthrax senantiasa menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada para penggemar setia mereka yang telah mendukung sepanjang perjalanan karir mereka dan tidak pernah ragu untuk menjelajahi batasan kreativitas dengan bereksperimen dalam musik yang segar, inovatif, dan menghadirkan sesuatu yang baru. Seiring berjalannya waktu, Anthrax berkembang lebih dari sekadar band metal biasa. Mereka telah menjadi institusi yang kuat dan ikonik, meninggalkan jejak yang mendalam dan tak terlupakan dalam industri musik global. Perjalanan mereka dimulai dari panggung kecil di klub-klub gelap dan berasap di sudut-sudut kota New York yang sibuk, hingga kini memukau ribuan penggemar di panggung megah dan spektakuler di seluruh dunia. Menciptakan sejarah musik metal dengan kekayaan suara dan warna unik yang menjadi ciri khas mereka. Dari thrash metal klasik yang mengentak hingga eksplorasi genre yang lebih eksperimental dan mengejutkan, Anthrax tetap konsisten dalam semangat dan dedikasi yang tak pernah padam. Semangat ini mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu pilar utama dalam dunia thrash metal, membentuk legenda yang kuat yang akan terus dikenang dan dihormati oleh generasi yang akan datang, membawa warisan berharga bagi penggemar musik di seluruh penjuru dunia. Jadi begitulah kisahnya, gengs. Nah, bila mana ada atau terdapat bagian penyampaian atau narasi yang kurang tepat, harap dimaklum ya, gengs. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Dengan mensupport channel ini, tentunya juga sudah membantu saya dalam memberikan informasi seputar dunia musik, baik itu personil band penyanyi solo ataupun berita-berita yang berhubungan dengan musik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Adios, amigos. Hanya seputar musik